نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada Allah, maka pasti aku akan melipat gandakan nikmat itu karena aku tambah. Ini Allah yang berjanji. Sebagaimana kita ketahui, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak akan mungkin ingkar janji. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, cara bersyukur itu ada 3. Seseorang belumlah dia dikatakan hamba yang bersyukur sampai dia ada 3 rukun syukur ini dalam dirinya. Yang pertama yaitu mensyukuri dengan hati, yaitu dengan mengimani bahwasanya nikmat atau rezeki itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mensyukuri nikmat itu dengan hati kita. Hati yang mensyukuri nikmat, mengimani nikmat yang datang kepada kita, yang kita peroleh itu sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, mereka hanyalah perantara, wasilah. Pada kalau kita mengantarkan untuk ekspander ke rumah, itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah perantara. Ini wajib diimani, ini harus rukun yang pertama. Kalau tidak, antum akan terpenjara dalam berhutang budi kepada makhluk, dan ini tidak boleh. Dan banyak inilah yang membuat orang-orang yang akhirnya rusak agamanya karena merasa berhutang budi kepada makhluk. Ini tercela, tidak boleh. Siapapun orangnya, karena sejatinya mereka itu adalah perantara. Allah lah yang memberikan nikmat tersebut. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, kita mensyukurinya dengan lisan kita, yaitu dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, atau yang sebagaimana diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Zat yang berhak disembah, yang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu maka sempurnalah segala amal kebaikan. Karena tanpa nikmat Allah, di antaranya aku diberikan waktu luang dan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan dengan antum bisa duduk di sini. Karena tanpa nikmat ilmu, keimanan, maka tidak ada satupun makhluk atau manusia yang beribadah kepada Allah. Dengan nikmat dari Allah itulah kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita.
Itu bentuk syukur yang kedua, itu mensyukuri dengan lisan. Kemudian yang ketiga, kita mensyukurinya dengan anggota badan, yaitu kita pergunakan nikmat itu dalam ketaatan. Setiap nikmat yang Allah berikan, gunakanlah dalam ketaatan. Kalau antum ketika diberi nikmat sehat oleh Allah, kemudian antum pergunakan dalam bermaksiat, maka antum belum dikatakan bersyukur. Allah beri antum harta, kemudian antum gunakan dalam hal-hal haram, maka antum tidaklah bersyukur kepada Allah, antum ingkar kepada Allah. Dan ingat jemaah sekalian, Allah mewanti-wanti, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, tatkala kalian tidak mau bersyukur, ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, waspadalah, sesungguhnya azabku amat pedih. Dan lain-lain. Bersyukur akan ditambah oleh Allah SWT. Kalau ingkar, Allah ancam dengan azabnya yang sangat pedih. Maka oleh sebab itu ikhlas sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketiga rukun syukur ini. Dalam satu di antara tiga ini, maka belumlah kita itu dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ini. Ada wajib ada. Disyukuri dengan hati, disyukuri dengan lisan, disyukuri dengan seluruh anggota badan kita. Dan di antara yang wajib kita syukuri, yaitu kita diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat agung, terutama di zaman-zaman fitnah ini, yaitu Allah satukan kita di atas sunnah, sebuah persatuan yang hakiki, persatuan yang sesungguhnya. Itu nikmat yang sangat besar, karena sebuah persatuan bersatu itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersatu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang sangat masyhur yaitu surat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ingatlah, dan hendaklah kalian bersatu, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu dengan Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bersatu di atas itu, dialah tadi agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Dan Allah mau memanggil kita semuanya agar bersatu. Dan Allah melarang kita untuk berpecah belah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai, jangan. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah kepada kalian. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah katakan, ingatlah nikmat Allah SWT, yang mana sebuah nikmat yang terbesar. Dahulu mungkin ada di antara kita yang tak senang dengan kawannya, atau saling mencaci, menghadang dan seterusnya. Kemudian fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah mengikat hati kalian, Allah satukan kalian. Kalau sekilas kita lihat di ayat ini, kesan
persatuan yang hakiki itu adalah persatuan hati, bukan persatuan jasad.